Di lain pihak, Wiro Sableng sendiri maklum pula yang dia tidak pula akan bisa mempecudangi lawannya dengan mudah. Karena itu, kedua tangannya kiri kanan mulai melancarkan pukulan-pukulan sakti yang mengandung tenaga dalam tinggi. Kisawar Balang Nipa mulai kewalahan. Jika saja gerakannya tidak gesit, sudah 3 kali kepalanya hampir dilanda pukulan lawan. Jurus ke-20 ke atas Kisawar Balang Nipa sudah terdesak hebat. Ketika lengan kirinya kena terpukul dan ular kering yang menjadi senjatanya mental jauh, nyali manusia ini benar-benar meleleh. Didahului dengan bentakan dahsyat, laki-laki ini hantamkan tangan kirinya ke depan, pukulkan pukulan sejagat bayu. Satu gelombang angin yang amat keras menderu menyambar ke arah Wiro Sableng. Wiro Sableng berdiri limbung diterpa angin pukulan. Kesempatan itu dipergunakan oleh Kisawar Balang Nipa untuk melesat ke ruangan luar. Dan sebelum Wiro sempat mengejar, laki-laki itu sudah lenyap di kegelapan malam. Wiro Sableng merutuk habis-habisan. Baginya manusia semacam Kisawar Balang Nipa, tukang rusak kehormatan perempuan itu, tak ada pengampunan. Apalagi mengingat pertempuran tempo hari di tepi danau. Tapi saat itu dia tak bisa berbuat suatu apa karena lagi-lagi Kisawar Balang Nipa berhasil melarikan diri. Wiro Sableng masuk ke dalam kuil tua, kembali dan melangkah ke tempat di mana Luh Bayan Sarti terbujur dengan dada tiada tertutup dan celana panjangnya melorot turun. Meskipun keadaan dalam kuil itu gelap, namun sepasang mata Wiro masih sanggup menikmati kebagusan buah dada dan keputihan perut Luh Bayan Sarti. Dengan mempergunakan jari-jari tangan kirinya, Wiro kemudian melepaskan totokan di tubuh sang dara. Begitu tubuhnya terlepas dari totokan, secepat kilat Luh Bayan Sarti melompat, merapikan baju dan celana hitamnya. Pemuda tak dikenal, terima kasih atas pertolonganmu. Harap kau sudi memberitahukan nama, kata Luh Bayan Sarti bila pakaiannya sudah rapi. Aku Wiro Sableng, kau siapa? Luh Bayan Sarti, jawab si gadis memberitahukan namanya. Sekali lagi terima kasih. Lalu gadis itu melompat ke pintu kuil. Hei, tunggu, seru Wiro Sableng mengejar. Sekali lompat saja dia sudah berada di hadapan gadis itu. Ada apa? Tanya Luh Bayan Sarti. Mohon dimaafkan kalau aku tak bisa bicara lama-lama dengan kau. Itu bukan aku tidak tahu diri dan tak menghargai pertolonganmu, tapi karena aku harus cepat-cepat kembali ke kota. Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya yang berambut gondrong. Waktu aku sampai ke sini tadi ku dengar kau menyebut-nyebut nama Nyoman Dwipa. Apa sangkut pautmu dengan pemuda itu? Luh Bayan Sarti tak segera menjawab. Di tengah perjalanan ke Denpasar, Nyoman Dwipa menuturkan kepadanya tentang dendam kesumatnya terhadap seorang pemuda yang telah membunuh kekasihnya. Nyoman tidak menerangkan siapa nama pemuda itu. Tak bukan mustahil pemuda yang berdiri di hadapannya saat ini adalah musuh besar Nyoman Dwipa. Kalau tidak, mengapa dia bertanya ada sangkut pautnya dengan Nyoman Dwipa? Katakan dulu apa hubunganmu dengan Nyoman Dwipa, ujar Luh Bayan Sarti. Wiro kerenyitkan kening dan kembali menggaruk kepalanya. Dia tadi bertanya tapi malah dijawab dengan balik bertanya. Dia sahabatku,
jawab Wiro. Betul? Wiro tertawa dan berkata, ada alasan yang membuat kau tak percaya ucapanku. Walau bagaimanapun, baru kali ini aku kenal kau, meski kau adalah Tuan penolongku. Jangan sebut-sebut soal pertolongan itu. Yang penting terangkan di mana Nyoman Dwipa berada saat ini. Aku ingin bertemu dengan dia. Kenapa ingin bertemu? Kau sangat curiga terhadapku. Dua sahabat ingin bertemu, apakah ada larangan? Kalau aku seorang gadis cukup pantas kau tidak menyukai pertemuanku dengan pemuda itu. Tapi toh kini laki-laki sama seperti Nyoman. Kau tahu sahabatku itu datang ke Denpasar untuk mencari musuh besarnya, seorang pemuda yang telah membunuh kekasihnya. Dan kau menduga aku orangnya yang menjadi musuh besar Nyoman Dwipa? Wiro Sableng lantas tertawa gelak-gelak. Lalu diceritakannya pada Luh Bayan Sarti bagaimana pertama kali dia bertemu dengan Nyoman dan sama-sama bertempur melawan Ki Sawer Balang Nipa. Justru aku dalam perjalanan ke Denpasar mencari dia untuk menanyakan bagaimana penyelesaian persoalannya itu. Kalau begitu kita sama-sama saja ke Denpasar, katalah Luh Bayan Sarti. Wiro menyetujui. Kedua orang itu kemudian berangkat ke Denpasar. Mereka sampai di Denpasar menjelang tengah malam. Penginapan sunyi senyap. Hanya di beberapa bagian saja kelihatan lampu masih menyala. Seorang pelayan membukakan pintu depan sewaktu diketuk oleh Luh Bayan Sarti. Setengah mengantuk, pelayan itu berkata, semua kamar terisi, harap cari saja penginapan lain. Aku memang menginap di sini sebelumnya, jawab Luh Bayan Sarti. Diterangkannya bahwa dia dari luar kota menemui seorang kawan. Dan saudara ini, tanya pelayan, seraya menunjuk pada Wiro Sableng. Dia bisa tidur sekamar dengan kawanku, yang juga sama-sama menginap di sini, sahut Luh Bayan Sarti. Pelayan penginapan kemudian membuka pintu lebar-lebar dan mempersilahkan kedua orang itu masuk. Nyoman Dwipa saat itu belum tidur. Dia duduk di tepi pembaringan dalam kamarnya penuh gelisah, memikirkan Luh Bayan Sarti yang lenyap tak tahu kemana perginya. Dalam kegelisahan itu, pemuda ini mendengar suara langkah-langkah kaki mendekati kamarnya. Dia menyangka itu adalah langkah tamu yang menginap di penginapan itu dan hendak pergi ke belakang. Tapi dia jadi terkejut sewaktu pintu kamarnya diketuk orang dari luar. Begitu pintu dibuka, kejut Nyoman Dwipa lebih lagi, karena yang berdiri di ambang pintu adalah Luh Bayan Sarti sendiri. Dan di belakang gadis itu dilihatnya berdiri Wiro Sableng. Rasa terkejut Nyoman Dwipa sesaat kemudian berubah menjadi kegembiraan, karena kurang baik bicara bertiga-tigaan di dalam kamar. Maka Nyoman mengajak kedua orang itu ke tempat penerimaan tamu, dan di sini dia minta agar Luh Bayan Sarti menceritakan apa sesungguhnya yang telah terjadi. Bukan main geram dan marahnya Nyoman Dwipa mendengar bahwa Ki Sawer Balang Nipalah yang telah membuat gara-gara menculik Luh Bayan Sarti dan hampir berhasil merusak kehormatan gadis itu. Jika sekiranya Wiro Sableng tidak kebetulan lewat di depan kuil tua dalam perjalanannya ke Denpasar. Bangsat bermuka ular itu tidak sukar untuk mencarinya, kata Wiro. Tapi bagaimana persoalanmu dengan orang yang bernama Cokorda Gede Jantra itu?
Sebenarnya aku bermaksud mengadakan penyelidikan malam ini, jika saja tidak terjadi peristiwa yang menimpa Luh Bayan Sarti. Besok pagi akan segera ku cari keterangan di mana tempat kediamannya. Bagaimanapun, nyawa busuk manusia yang satu itu tak bakal lepas dari kematian. Karena hari sudah jauh malam, ketika orang itu meninggalkan ruang tamu, Luh Bayan Sarti kembali ke kamarnya, sedang Wiro menumpang tidur di kamarnya Nyoman Tuipa. Menjelang dini hari, hujan rintik-rintik turun membasahi Denpasar. Dinginnya udara bukan alang kepalang, membuat setiap orang yang seharusnya sudah bangun saat itu menyelimuti tubuhnya kembali dan meneruskan tidur. Beberapa saat kemudian fajar pun menyingsing. Bersamaan dengan munculnya sang surya di sebelah timur, hujan rintik-rintik pun berhenti. Udara kini kelihatan cerah terang benderang. Suasana dingin diganti dengan kehangatan sinar sang surya yang segar. Di jalan-jalan dalam kota Denpasar mulai kelihatan kesibukan orang-orang dan kendaraan-kendaraan yang lalu lintas. Di bagian barat kota, kedua orang pemuda dan seorang gadis kelihatan melangkah cepat menuju ke pusat Denpasar yang ramai. Kecantikan paras Luh Bayan Sarti, kecakapan wajah Nyoman Tuipa, serta kegondrongan rambut yang menjela bahu dari Wiro Sableng menjadi perhatian setiap orang yang memapasi mereka. Kebanyakan orang segera memaklumi bahwa ketiga orang muda itu adalah orang-orang dari dunia persilatan. Menyaksikan orang-orang persilatan di dalam kota Denpasar bukan hal baru bagi mereka, karena memang banyak yang memasuki kota untuk mengurus keperluan. Bahkan di Denpasar sendiri terdapat beberapa perguruan silat, sedang di luar kota terletak sebuah gedung besar tempat berkumpul tokoh-tokoh silat yang terkenal di kota itu dan dari lain-lain kota di Pulau Bali. Nyoman Tuipa mendapat keterangan di mana letak rumah kediaman musuh besarnya yang bernama Cokorda Gede Jantra. Kesanalah ketika orang menuju di pagi hari itu. Pintu halaman yang merupakan sebuah pintu gerbang besar dari gedung kediaman Cokorda Gede Jantra masih dikunci. Kita dobrak saja, kata Nyoman Tuipa seraya hendak menendang pintu gerbang besar itu dengan kaki kanannya. Jangan, kata Wiro cepat. Itu akan menarik perhatian orang. Jangan lupa bahwa di Denpasar ini terdapat juga tokoh-tokoh silat kelas 1. Siapa takutkan mereka? Sahut Nyoman beringas, karena dia sudah tak sabaran untuk segera melampiaskan dendam kesumatnya. Bukan itu soalnya, Nyoman. Jika tokoh-tokoh itu ikut campur sebelum kau berhasil membalaskan sakit hatimu, berarti cukup besar juga halangan bagimu. Sebaiknya selagi tak ada orang sekitar sini, kita melompat saja. Tembok itu tak seberapa tinggi. Nyoman menyetujui pendapat Wiro. Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuh masing-masing, ketika orang itu pun melompati tembok dan sampai di halaman dalam tanpa kaget, kaki mereka menimbulkan suara sedikit pun menyentuh tanah. Gedung besar tempat kediaman Cokorda Gede Jantra berada dalam keadaan sunyi senyap. Mungkin penghuninya masih tidur. Namun saat itu pintu samping tiba-tiba terbuka.
dan seorang laki-laki separuh baya berpakaian bagus muncul membawa 2 ekor ayam jago yang dikempit di ketiak kiri kanan. Orang ini menghentikan langkah dan memandang heran campur kaget pada Nyoman Dwipa dan 2 orang lainnya. Dia mengerling sekilas pada pintu gerbang, dan jelas dilihatnya pintu itu masih dipalang dari dalam. Tak dapat tidak, ketiga manusia tak dikenal itu pasti memasuki halaman gedung dengan jalan melompat. "Orang-orang muda, kalian siapa?" orang ini bertanya. "Katakan dulu dengan siapa kami berhadapan," jawab Nyoman Dwipa. "Aku Cokorda Gede Anyer, pemilik gedung ini." Rahang Nyoman Dwipa terkatup rapat-rapat, lalu mulutnya terbuka. "Jadi kau bangsawan yang bernama Cokorda Gede Anyer itu?" Ucapan ini disertai dengan suara mendengus. "Harap kalian menerangkan siapa kalian adanya dan punya maksud apa memasuki rumah orang pagi-pagi begini secara tidak terhormat." Nyoman Dwipa menyeringai. "Rupanya kau masih memandang tinggi nilai-nilai kehormatan Gede Anyer." Paras Cokorda Gede Anyer berubah. "Apa maksudmu orang muda?" dia bertanya. "Masih ingat pembunuhan yang kau lakukan atas diri Ikrambangan dan beberapa orang kawan-kawannya sekitar 5 bulan yang lewat?" Cokorda Gede Anyer terkejut. Betul-betul terkejut dia kini karena pertanyaan itu sama sekali tak diduganya. Sesudah peristiwa itu terjadi, sebenarnya bangsawan ini merasa menyesal sekali. Dan hari ini muncul seorang pemuda dengan 2 orang kawannya mengungkap kembali persoalan yang sebenarnya sudah dilupakannya. Sekurang-kurangnya diusahakannya untuk melupakan. "Apa sangkut pautmu dengan peristiwa itu orang muda?" tanya bangsawan tersebut. Matanya mengawasi ketiga orang itu, terutama Nyoman Dwipa. "Apa kau anaknya Ikrambangan yang datang untuk menuntut balas? Jadi kau siapa? Pembalasan juga bisa dilakukan oleh apa yang dinamakan kebenaran. Kau dengar Cokorda Gede Anyer? Hari ini kebenaran datang untuk minta tanggung jawab atas nyawa-nyawa manusia yang pernah kau bunuh 5 bulan yang lalu itu. Kalau kau tak ada sangkut pautnya dengan peristiwa itu, mengapa kini kau muncul untuk minta pertanggungjawaban segala?" ucap Cokorda Gede Anyer. "Setiap kebenaran selalu mempunyai sangkut paut dengan kejahatan," jawab Nyoman Dwipa seraya melontarkan senyum mengejek. Cokorda Gede Anyer tertawa, tapi tertawa pahit. Setelah menarik nafas panjang, dia pun berkata, "Sebenarnya aku menyesal terjadinya hal itu, tapi keadaan memaksaku untuk berbuat begitu." "Penyesalan selalu datang terlambat, Cokorda Gede Anyer. Kalau tidak terlambat namanya bukan penyesalan," kata Nyoman Dwipa pula. Ucapan-ucapan yang dilontarkan Nyoman Dwipa sejak tadi tak ubahnya seperti pukulan-pukulan berat yang menghunjam batin bangsawan itu. "Sekarang apa maumu orang muda? Apa kau sebagai seorang laki-laki masih mempunyai hati jantan untuk bertempur sampai beberapa puluh jurus guna mempertanggungjawabkan perbuatanmu tempo hari?" Cokorda Gede Anyer tertawa getir.
Sebagai jawaban, bangsawan itu melepaskan 2 ekor ayam jantan yang sejak tadi dikempitnya. Sebelum kita bertempur, katakan dulu siapa kau adanya. Namaku Nyoman Tuipa. Kerambangan adalah calon mertuaku. Cuma baru calon, ejek Cokorda Gede Anyar yang membuat wajah Nyoman Tuipa menjadi merah. Kedatanganku ke sini juga untuk mencari anakmu yang bernama Cokorda Gede Jantra, karena dialah kekasihku menemui kematian setelah sebelumnya dirusak kehormatannya. Di mana anakmu itu sekarang? Cokorda Gede Anyar memutar otaknya dengan cepat, lalu menjawab, anakku berada di Gedung Putih. Jika kau punya nyali, silakan datang ke situ. Tapi itu pun jika seandainya kau masih punya nyawa setelah bertempur denganku. Nyoman Tuipa tertawa menggeram, lalu mencabut tongkat bambu kuningnya. Cokorda Gede Anyar sendiri segera pula mencabut senjatanya, yaitu sebilah keris kuning bereluk 12. Apa kau akan maju bertiga? Tanya bangsawan itu. Aku tidak sepengecut yang kau kirakan, Gede Anyar. Dulu ku dengar kau menghadapi Kerambangan bersama seorang kaki tanganmu. Kalau dia ada di sini, cepat panggil biar dapat kubereskan sekaligus. Jangan terlalu congkak orang muda. Aku sendiri pun mungkin cuma 10 jurus bisa kau hadapi. Mulailah. Kau yang hendak mampus, silahkan mulai lebih dulu, kata Nyoman Tuipa, penuh penasaran karena ucapan ayahmu sebesarnya itu. Senyum mengejek lenyap dari bibir Cokorda Gede Anyar pada saat laki-laki ini menerjang ke depan. Keris di tangan kanan berkelebat dan menderu ke arah dada Nyoman Tuipa, lalu membabat ke tenggorokan dengan teramat cepatnya, hingga hanya sinar senjata itu saja yang kelihatan. Sungguh hebat serangan yang dikeluarkan Cokorda Gede Anyar ini. Menusuk bukit, membabat puncak gunung. Dengan mengeluarkan jurus itu, dia berharap akan membuat si pemuda kepepet demikian rupa, hingga dia bisa menyusul dengan serangan kedua yang mematikan. Nyoman Tuipa meskipun muda belia dan belum punya pengalaman apa-apa dalam dunia persilatan, tapi dia adalah murid gemblengan Menak Putu Wengi. Serangan dahsyat Cokorda Gede Anyar tidak membuatnya jadi gugup apalagi kepepet. Dengan membuat langkah mengelak ke samping, dia berhasil membuat serangan lawan mengenai tempat kosong. Dan di saat itu pula dengan kecepatan yang luar biasa, pemuda ini balas menyerang. Tongkat bambu kuningnya berkesiuran dan tahu-tahu ujungnya menusuk ke perut lawan. Cokorda Gede Anyar terkejut bukan main, hingga dia terpaksa membatalkan serangan susulannya yang sudah direncanakan tadi dan melompat mundur ke belakang, seraya menyapukan kerisnya ke depan. Dengan sebat sengaja memapas jalannya senjata lawan dengan maksud memotongnya jadi 2. Nyoman Tuipa tidak ragu-ragu untuk meneruskan tusukannya ke perut lawan, hingga sesaat kemudian bambu dan keris itu pun saling bentrokan. Tangan kanan Cokorda Gede Anyar tergetar hebat. Bukan saja kerisnya tak sanggup membabat buntung bambu kuning itu, tapi senjatanya sendiri hampir terlepas mental
karena licinnya bambu dan kerasnya bentrokan. Diam-diam Cokorda Gede Anyar memercikkan keringat dingin di tengkuknya. Tiada diduganya anak muda yang menjadi lawannya memiliki tenaga dalam yang ampuh, dan tidak dinyananya senjata lawan yang cuma sebilah bambu kuning itu nyatanya sebuah senjata yang tak bisa dibuat main-main. Menyadari semua itu, Cokorda Gede Anyar tanpa menunggu lebih lama segera mengeluarkan ilmu silat simpanannya yang terhebat. Kerisnya mencuit-cuit di udara, tubuhnya lenyap merupakan bayang-bayang. Di lain pihak, dengan menggertakkan geraham, Nyoman Tuwipa mempercepat pula gerakannya. Dalam tempo yang singkat, belasan jurus telah berlalu. Sinar bambu kuning menderu-deru. Detik demi detik, sinar itu semakin rapat mengurung tubuh Cokorda Gede Anyar. Pada jurus ke-25, Nyoman Tuwipa benar-benar sudah berada di atas angin dan merasa tak ada gunanya lagi dia bertempur lebih lama dengan lawannya itu. Diiringi oleh satu hentakan yang menggeledek dan menyirapkan darah Cokorda Gede Anyar, bambu kuning di tangan Nyoman Tuwipa membuat gerakan setengah lingkaran, lalu laksana kilat menusuk ke perut Cokorda Gede Anyar. Cokorda Gede Anyar terpekik, tubuhnya terhuyung ke belakang, kerisnya lepas, sedang kedua tangannya memegangi perutnya yang robek besar dan memancurkan darah. Sekali lagi bangsawan ini menjerit, lalu tubuhnya tergelimpang roboh di tanah. Ususnya menggelegak membusai keluar. Di saat itu pula di ambang pintu muncul sesosok tubuh. Orang ini adalah istri Cokorda Gede Anyar. Perempuan ini menjerit, lalu lari menubruk tubuh suaminya yang saat itu megap-megap menuju sekarat. Pemandangan itu benar-benar menyayat hati. Namun semua itu terpaksa dan harus terjadi karena jalinan hiduplah yang menghendakinya. Kemana kita sekarang? Tanya Luh Bayan Sarti ketika mereka sudah berada jauh dari gedung kediaman Cokorda Gede Anyar. Ke Gedung Putih, sahut Nyoman Tuwipa seraya mempercepat langkahnya. Tunggu dulu Nyoman, kata Luh Bayan Sarti seraya pegang lengan pemuda itu hingga sesuatu perasaan aneh menyamak di hati Nyoman. Karena di situ ada Wiro Sableng dengan wajah merah. Nyoman lantas menarik lengannya. Ada apa? Tanya Nyoman Tuwipa pula. Sebaiknya kita jangan pergi ke sana Nyoman. Memangnya kenapa? Justru musuh besarku berada di sana. Aku mengerti. Kita tunggu saja bila dia meninggalkan gedung itu dan baru membuat perhitungan pergi ke sana. Besar bahayanya. Nyoman tertawa. Aku memang pernah mendengar tentang Gedung Putih itu, berkata Wiro Sableng. Di situ tempat berhimpunnya tokoh-tokoh silat kawakan di seluruh Bali. Jika Cokorda Gede Jantra berada di situ, pasti di sana terdapat pula beberapa tokoh silat ternama lainnya. Aku tidak takut masuk ke sana, kata Nyoman. Memang, hitung-hitung untuk cari pengalaman baru, sahut Wiro lalu berpaling pada Luh Bayan Sarti. Aku cuma mengkhawatirkan kalau terjadi apa-apa dengan diri Nyoman sebelum dia sempat membalaskan sakit hatinya terhadap Cokorda Gede Jantra. Wiro tersenyum kecil.
Sepatutnya kau mengkhawatirkan keselamatannya Sarti, kata Wiro, sehingga baik Nyoman maupun gadis itu menjadi sama-sama kemerahan paras mereka. Tanpa banyak perdebatan lagi, akhirnya ketiga orang itu pun melanjutkan perjalanan. Gedung Putih adalah sebuah gedung besar yang terletak di luar kota sebelah tenggara. Seperti yang diketahui oleh Wiro Sableng, memang gedung itu menjadi pusat pertemuan tokoh-tokoh silat ternama, bahkan juga menjadi tempat menguji kepandaian serta tempat memberikan latihan ilmu silat tingkat tinggi kepada orang-orang yang menjadi anggota Gedung Putih. Salah seorang di antaranya adalah Cokorda Gede Jantra. Meskipun pemuda ini sudah tinggi ilmu silatnya, tapi dari beberapa tokoh silat lainnya dia masih memerlukan untuk menambah pelajaran silatnya. Hingga dibandingkan dengan waktu 5 bulan yang lalu, kepandaian pemuda ini sudah jauh bertambah. Sudah sejak 1 minggu Cokorda Gede Jantra berada di Gedung Putih menerima latihan-latihan dari beberapa tokoh silat, dan kesanalah Nyoman Tuwipa serta kawan-kawannya menuju. Sesungguhnya keterangan Cokorda Gede Anyer yang mengatakan bahwa anaknya berada di Gedung Putih adalah mempunyai maksud tertentu. Sengaja hal itu dikatakannya dengan keyakinan bahwa kelak Nyoman Tuwipa betul-betul akan pergi ke sana. Dan pergi ke sana berarti sama saja masuk ke dalam perangkap, karena di Gedung Putih banyak sekali tokoh-tokoh silat kelas 1 yang menjadi kawan anaknya, sehingga dapat dipastikan bahwa Nyoman Tuwipa akan menemui kematiannya kalau berani masuk ke Gedung Putih. Di satu pedataran tinggi ketiganya berhenti. Luh Bayan Sarti menuju ke bawah pedataran, di mana terletak sebuah bangunan besar yang keseluruhannya berwarna putih hingga berkilau-kilau kena sorot sinar matahari. Itulah Gedung Putih, kata gadis itu. Nyoman Tuwipa memandang dengan mata disipitkan dan tangan terkepal. Ayo, katanya, makin cepat kita sampai di sana makin baik. Dengan mempergunakan ilmu lari cepat, ketiganya menuruni pedataran tinggi menuju ke Gedung Putih. Kira-kira setengah peminuman teh, mereka pun sampai di hadapan gedung besar itu. 2 orang laki-laki yang berdiri di ambang pintu gedung yang tertutup menyambut kedatangan mereka. Salah seorang di antara mereka setelah melirik dulu pada Luh Bayan Sarti bertanya, "Siapa kalian dan maksud apa datang kemari?" Nyoman Tuwipa yang sudah berangasan segera membuka mulut, tapi Wiro Sableng yang berotak cerdik cepat mendahului. "Kami bertiga mencari sahabat lama yang bernama Cokorda Gede Jantra. Karena di antara mereka terdapat seorang dara berparas cantik, tentu saja kedua orang penjaga pintu tidak menjadi curiga, malah kini menunjukkan sikap hormat. Nyatalah bahwa Cokorda Gede Jantra disegani di Gedung Putih itu. Sahabat yang kau cari memang berada di dalam, tapi harap kau menunggu sampai nanti siang, atau kembali saja nanti siang jika ingin bertemu dengan dia. Agaknya ada pertemuan penting di dalam gedung itu," tanya Wiro. "Betul. Di dalam tengah diadakan pemilihan ketua Gedung Putih yang baru, dan Cokorda Gede Jantra adalah ketua panitia pemilihan.
Pemilihan baru selesai siang nanti. Jadi kalian bertiga kembali saja nanti siang. Kalau sekiranya tak bersedia menunggu di sini. Karena kami datang dari jauh, baiklah, kami sedia menunggu, kata Wiro Sableng seraya menggaruk-garuk kepala dan memandang berkeliling pura-pura mencari tempat duduk. Tapi begitu kedua penjaga itu lengah, sekali bergerak saja, Wiro berhasil menotok mereka hingga kaku tegang tak bisa bersuara. Kedua orang itu kemudian dilemparkan ke balik sebuah gundukan tanah yang terdapat tak jauh dari pintu depan tersebut. Dengan mudah pintu besar dibuka. Nyoman Tuwipa masuk lebih dulu diiringi oleh Luh Bayan Sarti dan Wiro Sableng. Mereka sampai di sebuah ruangan yang bagus berperabotan mewah, tapi di situ sunyi senyap, tak seorang pun yang kelihatan. Di ujung ruangan membentang sebuah tirai biru. Ketiganya melangkah tanpa suara ke dekat tirai ini, dan Nyoman menyibakkan ujung tirai sedikit. Memandang ke ruangan di balik sana, dilihatnya sebuah tangga batu marmer yang menuju ke sebuah pintu kayu jati yang berukir-ukir bagus sekali. Di kiri kanan pintu itu berdiri dua orang laki-laki berpakaian putih, bersenjatakan masing-masing sebilah pedang. Di samping mereka terdapat sebuah gong besar yang terbuat dari perunggu. Sebuah pemukul tergantung di samping gong. Wiro tengah memikirkan satu akal untuk membuat kedua orang itu tidak berdaya. Dia mempunyai pikiran bahwa gong yang terletak di samping keduanya adalah gong tanda bahaya. Namun sebelum dapat akal, Nyoman sudah menyibakkan tirai dan melangkah cepat ke hadapan kedua orang itu. Terpaksa Wiro dan Luh Bayan Sarti cepat-cepat mengikuti. "Hei, siapa kalian?" seru salah seorang dari penjaga itu, seraya tangan kanannya cepat bergerak ke hulu pedang. "Jangan bertindak ceroboh, Nyoman," bisik Wiro. "Biar aku yang jawab pertanyaannya." Wiro lantas maju ke hadapan kedua penjaga itu dan memberi hormat, lalu berkata, "Dua orang kawanmu di luar sana telah mengizinkan kami untuk masuk ke dalam menemui Cokorda Gede Jantra." "Tak mungkin," kata penjaga yang seorang. "Semua penjaga Gedung Putih telah diberitahu untuk tidak mengizinkan masuk siapapun." Lalu dia melangkah mendekati gong perunggu. "Teman-temanmu juga bilang begitu," kata Wiro cepat. "Tapi karena kami datang membawa gadis ini, mereka telah memberi izin." "Siapa gadis ini?" "Kekasih Cokorda Gede Jantra. Dia ada urusan penting sekali. Jika kalian tidak memberi izin menemuinya kelak, kalian berdua akan kena damprat dari Cokorda Gede Jantra." Kedua penjaga itu saling pandang, seakan-akan meminta persetujuan masing-masing. Apakah memberi izin masuk terhadap ketiga orang itu? Dan ini sudah cukup bagi Wiro Sableng untuk melompat ke depan dan menotok urat besar di dada kedua penjaga tersebut, sehingga mereka berubah menjadi patung-patung batu yang kaku tegang di tempatnya masing-masing. Di ruangan di balik pintu kayu jati, 20 orang tokoh-tokoh silat di Pulau Bali duduk mengelilingi sebuah meja besar. Di ujung meja berdiri seorang pemuda yang bukan lain Cokorda Gede Jantra adanya.
Di hadapannya terdapat sebuah kotak kayu yang berlubang bagian atasnya. Ke dalam kotak itulah nanti akan dimasukkan kertas-kertas pemilih bertuliskan nama calon ketua gedung putih yang dipilih. Saat itu Cokorda Gede Jantra baru saja hendak membuka suara ketika di ujung sana dilihatnya pintu besar terbuka dan 3 sosok tubuh masuk ke dalam. Begitu pandangan matanya membentur para Nyoman Dwipa yang segera dikenalnya, terkejutlah dia. Kemunculan ketiga orang itu tentu saja bukan cuma mengejutkan Nyoman Dwipa, tapi semua orang yang ada di ruangan pemilihan tersebut. Bagaimana penjaga-penjaga di luar berani-beranian mengizinkan mereka masuk? Atau mungkin ketiga orang ini telah mempreteli penjaga-penjaga gedung putih dan melihat kepada gerak-gerik ketiganya, nyatalah bahwa mereka orang-orang dari dunia persilatan. Para hadirin yang ada di sini, mohon dimaafkan kalau kedatangan kami ini mengganggu acara di sini. Kunyuk-kunyuk kotor, siapa kalian yang berani mengacau masuk ke gedung putih? Membentak seorang kakek-kakek berjubah putih bernama Prakata Gandara. Dia adalah ketua gedung putih yang segera akan meletakkan jabatannya bila calon ketua baru terpilih. Wiro berpaling dan menjura pada orang tua ini seraya sungkingkan senyum seenaknya.